Halo teman-temanku, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kita seperti biasa ya, reading lagi. Kita akan coba lihat seperti apa percintaannya kamu yang terbaca di energi kali ini yang aku tebar nantinya ya. Dan ingat, ini adalah energi bacaan ya, yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat teman-temanku semuanya dimanapun kamu berada selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan cek dulu energinya di sini. Apakah yang terbaca untuk energi percintaannya kamu? Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Ya, kita melihat kamu berada di dalam satu hubungan yang memang kayak lagi berantakan ya. Ini ada decline. Ada kata saatnya mungkin kamu untuk memutuskan sesuatu. Ya, mengambil keputusan untuk hubungan ini. Apakah ini bertahan? Apakah ini dilepaskan? Tapi memang di sini ada yang udah kayak udah dipotong gitu ya, tapi ini masih terikat, masih lengket gitu loh. Sebagian ada yang udah terpisah, tapi ini masih ada lengket. Nah, ini menggambarkan ya, ada cinta, kamu sulit untuk melepaskan. Ya, di sisi lain, di lain pihak ya kamu merasa kayak tersakiti saat aku mempertahankan. Ya, ini dia terbaca. Kita akan coba lihat ini, mungkin ada hubungan kamu dengan itu kayak udah menggantung, atau ada hubungan kamu dengan itu kayak lagi diambang kehancuran, tapi sepertinya ada yang masih ingin mempertahankan. Di sini ada energi di mana seseorang akan mempertahankan hubungannya. Apakah ini kamu ataupun dia? Ya. Ini kenapa nih? Kita akan coba lihat seperti apa nantinya. Jadi beberapa dari kamu itu yang terkoneksi dengan readingan ini ya, merasa hubungan kamu itu kayak udah melelahkan, udah berada di titik jenuhnya gitu. Karena mungkin sudah berusaha untuk mempertahankan, sudah berusaha untuk memperbaiki, tapi ada hati itu ada yang retak gitu loh. Hati itu kayak ya memang luka, tapi nggak berdarah. Dan luka itu memang bisa disembuhkan, tapi membekas. Nah, ini yang kamu hadapi saat ini. Jadi kayak dilema. Dan aku juga melihat di sini ada the storm. Seperti akan ada peringatan, ada kabut hitam yang selalu menyelimuti hubungan kamu dengan dia. Seakan-akan udah nggak bisa tertolongkan lagi, atau seakan sudah tidak bisa dipertahankan ataupun diperbaiki. Ini yang terjadi pada hubungan kamu dengan dia saat ini. Ya. Nah, kita akan coba lihat. Karena di sini ada demise. Hubungan itu perlahan-perlahan seakan-akan menggerogoti jiwa kamu, menggerogoti hati dan pikiran kamu, ya. Sehingga membuat kesehatan kamu mungkin ada terganggu. Hati kamu memang sudah tidak damai lagi, tidak pernah tenang lagi ya. Apalagi seseorang ini mungkin yang LDR-an dengan kamu, atau bahkan dia sudah memiliki orang ketiga di antara kamu dengan dia. Dan orang ketiga inilah yang mungkin mempengaruhi dia, sehingga akhirnya membuat hubungan dengan kamu itu ya berantakan. Apalagi mungkin kamu sudah mengetahui kalau di antara kamu dengan itu ada orang ketiga. Sulit untuk kita mempertahankan. Ya. Ini ada the cauldron. Sesuatu yang memang sudah kamu benahi gitu ya. Sesuatu yang mungkin udah kamu kamu jaga, kamu rawat ya. Apalagi di sini mungkin ada kondisi di mana kamu yang selalu memperjuangkan ya. Kamu yang selalu membantu dia, mensupport dia. Tapi apa balasan dari dia? Justru dia menghadirkan orang ketiga di sini. Oke, kita akan coba lihat seperti apa lagi.
Nanti kita ceritakan semuanya ya, seperti apakah yang akan terbaca nantinya. Oke. Ya, kita akan ambil 3 dulu. Memang terlihat ada hubungan kamu yang begitu kayak udah renggang gitu ya, udah kayak di ambang kehancuran. Hubungan ini udah di ambang kehancuran ya. Tapi ada energi yang benar-benar bertahan di sini. Nah, di sini aku juga lihat ada deponik, ada fase baru ya. Fase baru yang akan segera kamu lewati. Nanti kita akan lihat juga di tarotnya seperti apa klarifikasinya, nanti baru kita bisa baca keseluruhan. Di sini ada someone like you. Ada seseorang yang menyukai kamu di sini. Ada the runner ya. Di sini benar-benar kayak harus bisa mendengarkan ego, atau bisa dikatakan seseorang ini begitu sangat berantusias mendekat ke kamu. Tapi siapakah dia? Ya, ini yang jadi pertanyaan. Sementara ada hubungan kamu dengan pasangan saat ini itu kayak udah diambang kehancuran, ya. Tapi ada energi yang bertahan di sini. Oke. Di sini ada the sword and rose. Hubungan kamu itu seakan-akan kayak masih dilindungi gitu ya. Nah, jangan-jangan ada fase baru itu terhadap seseorang ini. Seseorang yang mungkin lagi ada masalah dengan kamu. Mungkin dia juga bertahan, atau dia mencoba memperbaiki lagi ya, atau memang dia sudah menyadari seseorang mungkin menjadi orang ketiga di antara kamu dengan dia. Ya, mungkin tidak baik untuk dia gitu loh. Kita akan coba lihat dari kartu tarot ya. Ini kita buka dulu. Kita ambil kartu tarot dulu ya. Jadi bisa kita baca seperti klarifikasinya seperti apa gitu ya. Kita akan baca keseluruhannya nanti. Oke. Oh, sebentar. Hubungan yang diambang kehancuran, tapi ada energi yang bertahan di sini. Oke. Tapi siapakah dia? Nah, ini dia. Sudah terbaca. Oke, kita ambil agak sedikit banyak. 6 ya. Di sini ada the sun. The sun. Seperti hubungan kamu dengan dia itu kayak memang disinari kembali. Oke. Nah, kalau kita lihat zodiak-zodiaknya yang terkoneksi dengan kamu atau zodiak kamu, ini ada Leo, ada Gemini. Oke, Gemini, Taurus, Virgo, Capri, ada Aries, Leo, Sagi, ada Aries, dan ada The Moon, ada Pisces ya. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan, dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik teman-temanku. Nah, di kartu bottom of the deck aku melihat memang terlihat hubungan kamu ini dengan dia itu seperti masih ada harapan untuk diperbaiki. Tapi mungkin di sini butuh untuk memperbaiki diri. Apakah memperbaiki ego, memperbaiki sikap, ya, sifat dan perilaku di sini. Karena sebenarnya hubungan kamu dengan itu masih bisa dipertahankan. Maksudnya itu masih ada harapan. Arti kata fase baru di sini adalah perubahan kamu ataupun dia akan kembali kepada kamu dalam versi mungkin terbarunya dia. Begitu yang aku tangkap dari cerita ini. Emang dikala ini ya, dia itu mungkin masih berjiwa kekanak-kanakan, dia hanya ingin bersenang-senang, dia belum kepikiran untuk masa depan ya, sehingga akhirnya itu membuat kamu capek. Apalagi di sini mungkin kamu yang ada kondisi umur ya, yang memang sudah kayak matang untuk berumah tangga ataupun menikah. Sementara dia, ya walaupun mungkin umurnya sama dengan kamu, dia seperti hanya masih ingin mencari kesenangan. Karena di sini ada the lover. The lover ini adalah gambaran cinta yang bergairah, ya. Tetapi cinta yang dijalankan dia ini adalah cinta yang salah gitu loh. Seperti ya arti kata dia bermain-main atau dia menghadirkan orang ketiga. Dan ternyata orang ketiga itu juga sudah punya pasangan. Nah, itu yang menggambarkan bahwasanya The Sun ini
membuat hubungan kamu dengan dia itu seperti masih ada harapan. Itu yang aku tangkap, ya. Ini the lover. Apalagi di sini ada the sword and rose, seperti ada protection, ya. Intinya hubungan kamu itu masih dijaga, masih diberikan petunjuk, ya, untuk mungkin bisa bersama kembali. Karena di Three of Pentacles ini kamu dengan dia itu akan menjalin kembali hubungan kerjasama. Maksudnya itu kalau ini artinya di percintaan adalah kamu dengan dia mungkin akan kembali, tetapi dengan bantuan seseorang. Entah itu teman, entah itu keluarga, entah itu sahabat, ya. Bahkan mungkin ada suatu hal yang akan mempersatukan kamu dengan dia. Apakah itu nantinya yang mempersatukan kamu dengan itu adalah karmanya dia? Akhirnya mungkin dia mendapatkan karma di sini. Karena dia sudah berani ya mengkhianati kamu, dan dia mungkin bercinta dengan seseorang yang mungkin adalah cinta terlarang juga gitu loh. Dan akhirnya dia sadar, mungkin di saat itu juga dia dibohongi oleh seseorang. Mungkin anggap dia yang mengejar, ya, tetapi ternyata dia nggak tahu, dia beranggapan seseorang yang dia kejar itu adalah mungkin orang yang single, orang yang tidak punya keterikatan. Ternyata sesuatu itu terbongkar olehnya. Makanya mungkin di sini dia akhirnya sadar untuk dia kembali ke kamu. Apalagi mungkin ini karena masalah, ya, masalah dia yang membawa dia kembali ke kamu lagi, ya. Ini dari cerita percintaannya kamu, ya, kalau aku tangkap. Intinya hubungan ini di ambang kehancuran, tapi ada energi yang bertahan gitu loh. Sepertinya hubungan kamu ini kayak dilindungi, masih dilindungi, ya. Nah, ini juga ada kartu The Fool, ini juga ada fase baru, new fase, ya. Arti kata ini sama, dan ternyata dia juga masih menyukai kamu. I like you, someone like you. Atau bisa dikatakan kalau ada energi lain datang ke kamu, ya. Ini seperti ada 3 energi, ya. Seseorang mungkin yang hadir dalam hidupnya dia, seseorang yang hadir dalam hidupnya kamu. Seseorang yang menyukai kamu, mungkin dia tahu kalau kamu itu ada yang menyukai, dan dia tidak ikhlas, dia tidak rela kamu jatuh kepada pelukan orang lain gitu. Sehingga akhirnya mungkin dia merasa, aku perlu mengejar kamu lagi nih gitu. Aku perlu mempertahankan lagi nih. Arti katanya dia yang ingin mempertahankan lagi, bukannya kamu. Ini ada energi yang kebalik jadinya, ya. Itu yang aku baca di sini buat teman-temanku. Di sini memang ada Nine of Wands. Dia merasa kayak, aku yakin bersama kamulah, ya, tempat aku yang begitu damai, kata. Sebenarnya dia merasa tenang, ya, sama kamu. Dia merasa kalau kamu itu adalah orang yang memberikan energi yang begitu besar kepada hidupnya dia. Tapi terkadang memang dengan jiwanya kekanak-kanakan, jiwanya yang hanya masih bermain-main, bersenang-senang, ya, itu nggak kelihatan. Nah, kelihatan ada perubahan saat dia yang menemukan masalah. Terkadang kan kita itu bisa berubah setelah kita itu kayak diberikan cobaan gitu, ya, disentil dulu nih sama Tuhan. Kamu nggak sadar sih gitu, aku kasih nih cobaan buat kamu biar kamu sadar bahwasanya seseorang ini adalah terbaik buat kamu, ya. Kamu harus lihat gitu loh. Dan akhirnya dia sadar bahwasanya kamu lah yang terbaik bagi dia. Emang pada awalnya ada hubungan kamu begitu sangat, ya, diselimuti kabut hitam gitu loh. Dan itu sebenarnya peringatan sih buat kamu, bahwasanya kamu harus menyelesaikan semua ini. Karena jika kamu abaikan, ya, makin hari itu akan menjadi bumerang bagi kamu, ya. Dan pada akhirnya seseorang itu akan menjadi bijaksana. Dia memang sudah berubah, menjadi dewasa. Dia menjadi orang yang mempunyai goal, ya. Dia punya tujuan hidup, ya. Sehingga dengan punya tujuan hidup itu dia tidak akan bermain-main lagi. Dia akan fokus kepada suatu tujuannya dia. Tujuannya apa? Dia pengen sukses, dia pengen bahagia. Dan otomatis dia membutuhkan seseorang yang mensupport dia, mendukung dia. Dan dia tahu itu adalah kamu. Karena di sini ada gambaran dia begitu merindukan kamu, ya. Mungkin ada karma yang saat ini dia jalani. Dia mungkin kayak dijauhi orang-orang. Dia mungkin hilang kepercayaan diri. Dia hancur dari segi keuangan, ya. Itu membuat dia down. Dan pada akhirnya dia merindukan kamu. Dia berharap, ya, akan bisa
ketemu dengan kamu dan mendapatkan kesempatan yang kedua atau yang ketiga gitu. Ya, ini yang aku rasakan dari energinya dia. Oke, teman-temanku. Memang terlihat ya, hubungan kamu dengan itu kayak ribet. Ya namanya cinta sejati itu terkadang kita harus diuji dulu gitu loh. Ada ujiannya. Lulus nggak kita menghadapi semua itu? Yakin nggak kita dengan diri kita bahwasanya itu adalah cinta kita? Walaupun sudah diambang kehancuran ya. Tapi jika memang Tuhan mempertemukan kamu dengan dia kembali, nah itu akan mudah dibuat oleh Tuhan. Jadi tergantung pribadi kamu dan dia apakah akan memperbaiki hubungan ini atau tidak. Tapi pada dasarnya Tuhan akan memberikan jalan nantinya jika kita berusaha. Apalagi kalau kita berdoa. Ya. Nah, ini juga gambaran The Fool ini lebih berhati-hati ya itu. Berhati-hati nantinya ke depan kamu mungkin akan lebih waspada, lebih kayak teliti lagi untuk menelaah kasus-kasus atau masalah-masalah yang kamu hadapi nantinya. Karena udah terlalu banyak masalah yang pernah kamu hadapi selama ini dan tapi kamu bisa bertahan dan bisa menyelesaikan masalah itu. Itu hebatnya kamu. Ya, teman-temanku. Di sini intinya ada harapan untuk kamu dengan dia untuk bersatu kembali. Semoga aja ya kamu dengan dia akan bertemu dengan solusi itu dan bisa bersama kembali. Oke, teman-temanku. Mungkin itu bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan terhibur. Sampai ketemu lagi. Dadah.